hampir 5 tahun ya. Ini pohonnya masih rendah nih ya, karena dia tidak menghasilkan buah waktu itu, melainkan menghasilkan bunga terus nih. Nih dari bawah nih bunga terus ya. Nah, jadi dalam tahun ini muncullah dia buah ya, muncul buah. Selamat siang saya ucapkan kepada teman-teman, para sahabat petani kelapa sawit. Ini kebetulan jam istirahat ya, sebentar lagi jam 12. Nah, kali ini saya sedang berada di tanaman yang jadi seperti ini. Kok bisa jadi seperti ini? Nah, ini yang dinamakan hijau bercak oranye. Berbeda halnya dengan menguning. Nah, jika hal ini terjadi pada tanaman kelapa sawit kita, ini sangat membahayakan. Apalagi sudah akhirnya mengering seperti ini ya. Nah, ini sampai mengering seperti ini. Ini tidak lagi ada harapan untuk daun yang sudah seperti ini. Kita hanya bisa mengharapkan daun yang tumbuh baru ya. Nah, ini kebetul nih sudah saya tangani ya, dengan berbagai macam cara. Nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya memperbaiki tanaman yang tumbuh jadi seperti ini. Nanti akan saya jelaskan kepada teman-teman para sahabat petani kelapa sawit ya. Tapi jangan kemana-mana, simak video ini sampai selesai. Yang pertama kita membahas tentang tanaman ini awalnya tidak bisa berbuah. Nah, sedangkan usianya ini sudah hampir 5 tahun. Nah, sebentar lagi ini 5 tahun nih tanamannya. Ini sudah 4 tahun lebih usianya. Dari awal sampai hari ini belum pernah panen. Cuma dia muncul buah. Nah, ini beberapa bulan yang lalu ini mengeluarkan buah. Ya, awalnya mau saya tebang ya, karena dia muncul bunga terus. Ya, tapi ya karena pohon yang lainnya tidak seperti ini, cuma satu-satunya yang seperti ini. Saya pikir biarkan sajalah ya, karena fungsinya bunga itu kan untuk menyerbuk. Nah, itu fungsinya. Kita tidak membahas tentang penyerbukan, kita membahas tentang tanaman yang seperti ini tadi udah hampir sembuh, hampir pulih. Nah, tuh di pucuk yang barunya ya sudah mulai normal, udah mulai hijau. Ini yang dinamakan di bahasa perkebun kelapa sawit defisiensi kalium. Nah, ini kekurangan unsur hara kalium. Nah, tapi bukan berarti misalnya kalau kalium itu harus menggunakan pupuk KCl untuk menyembuhnya. Tapi tidak seperti itu ya, karena untuk tanaman sawit kalau menurut saya ini tergantung dari tanahnya seperti apa. Nah, jadi kita pahamin dulu tanah seperti apa, karena tanahnya itu tidak sama di antara lokasi-lokasi yang ada sekitar sini. Karena ada yang terkadang terendam air, ada yang berpasir, ya ada yang tanah mineral. Kok tanah itu banyak jenisnya yang namanya di perkebun kelapa sawit itu. Nah, ini kebetulan yang ini agak berpasir, cuma tidak terlalu parah ya. Sedangkan tanaman yang lainnya aman-aman saja dan baik-baik saja. Sedangkan yang ini tadi bisa jadi seperti ini ya. Ini sangat cantik sekali ya. Ini warnanya, wah ini kayak emas ya. Nah, ini menanam sawit yang tumbuh emas. Nah, tapi ini jika dibiarkan sangat merusak pertumbuhan tanaman ini. Oke. Menurut pengalaman yang sudah saya lakukan pada tanaman ini, bukan cuma di pohon yang ini ya, karena pohon yang lainnya sudah saya buktikan, walaupun tidak tuntas 100% ya, setidaknya bisa memberi hasil jika memiliki tanam yang seperti ini tadi, asalkan tetap dirawat. Nah, jadi apa saja Bang perawatannya? Nah, menurut yang sudah saya lakukan ya, ini sedangkan kita kan hanya menggunakan pupuk NPK ya, sedangkan dosis saya rasa sampai usia hampir 5 tahun dosisnya saya menggunakan sampai hampir 6 kilo ya per pohon per tahunnya.
kita memupuk dari setahun lalu sampai hari ini maksudnya. Nah, sedangkan yang memiliki yang jadi seperti ini tadi, kita ada penambahan pupuk di lain dari MPK itu tadi. Apa Bang penambahannya? Nah, ini sebelumnya setiap melakukan pemupukan ini ada 3 kali saya terapkan yang namanya pupuk kiselit sebelumnya ya. Nah, jadi sebelum melakukan pemupukan MPK dalam 1 tahun ke depan ini ya sampai hari ini, kita menebar pupuk kiselit terlebih dahulu setiap mau pupuk itu dosis saya kasih 1 kilo ya per pohonnya. Setelah 2 minggu, kalau kiselit kan agak cepat tuh itu reaksinya. Setelah 2 minggu baru saya tebal MPK ya dengan dosis 1,5 kilo waktu itu ya, karena usianya masih 4 tahun ya, saya masih menggunakan dosis 1,5 kilo. Nah, 2 minggu setelah kita terapkan pupuk NPK tadi ya, seperti 13.627 ya NPK yang kita gunakan, lalu kita kasih tambahan yang namanya KCl, nah unsur hara kalium tadi. Nah, terus kita lakukan, jadi setiap pupuk selalu kita kasih tambahan yang namanya pupuk KCl tadi, kadang-kadang 0,5 kilo, kadang-kadang 1 kilo. Nah, pada akhirnya pada hari ini daun udah mulai pulih ya. Coba teman-teman cek ya. Nah, seperti ini ya, udah mulai pulih. Akhirnya muncullah buah. Nah, munculnya buah ya, karena saya perhatikan perkembangan dia punya pelepah tuh ya mirip dengan yang lainnya, tidak ada sepertinya genetik atau apa namanya itu upkill ya, maka terus kita rawat. Ayo kita lihat seperti apa contoh buahnya ya. Nah, supaya lebih jelasnya kita perdekatkan kamera ini. Nah, ini jujur saja belum pernah panen nih. Mungkin ini seminggu lagi saya mulai panen nih. Panen pertama ini. Ini usianya sudah hampir 5 tahun ya. Ini pohonnya masih rendah nih ya, karena dia tidak menghasilkan buah waktu itu, melainkan menghasilkan bunga terus nih. Nih dari bawah nih bunga terus ya. Nah, jadi dalam tahun ini muncullah dia buah ya, muncul buah. Ya, akhirnya dia besar jadi seperti ini. Nah, itu ada lagi tuh buah susulnya ayah yang berdompet di situ. Nah, seperti itu ya. Itu yang masih tajam-tajam itu. Itu nantinya dia akan besar seperti yang ini ya. Nah, seperti yang matang ini ya. Nah, jadi menurut saya berarti tanaman yang seperti ini masih ada harapan, masih bisa dirawat, karena usianya masih masa-masanya dia menghasilkan ya. Nah, kecuali misalnya usia sudah di atas 10 tahun ya, mungkin kita udah putus asa kalau melihat tanaman yang sudah mengering pelepahnya ya. Terkadang dia sudah menguncup kalau terlambat ditangani dari awal. Itu umumnya biasanya di tanaman yang lokasinya berpasir biasanya. Itu gampang sekali terjadi seperti itu tadi ya, hijau bercak oranye. Nah, sedangkan pohon yang lainnya ya, nah yuk kita cek di situ. Bagus ya. Nah ya, hanya yang itu doang yang orange seperti itu tadi, orange cantik ya. Nah ini kayak emas tadi ya. Nah, sedangkan yang lainnya hijau tuh, teman-teman bisa lihat hijau. Nah ini yang baru saya sisip ini agak terlambat nih. Nah ini usianya baru 3 tahun lebih, udah wow ini sisipan ya. Nah, sedangkan yang lainnya tadi seperti ini. Nah, daunnya hijau-hijau semua kan ya. Kalau masalah buah, hanya ini sudah sering panen ya. Ini yang dinamakan tanaman mulai menghasilkan. Nah, seperti ini ya. Ini buahnya mantap-mantap ini ya. Nah, seperti ini ya pohon yang lainnya. Nah, jadi untuk teman-teman jika ingin memperbaiki tanaman yang seperti itu
teman-teman bisa menggunakan resep itu tadi. Setiap melakukan pemupukan, teman-teman bisa menambahkan pupuk KCL ya. Nah, jadi misalnya kita tebar kiselit dulu. Kalau tidak ada kiselit, pakai dolomit pun bisa. Cuma kalau pakai dolomit itu harusnya 1 bulan setelah ditebar dolomit baru kita menebar pupuk NPK ya. Ya seperti kita memupuknya lainnya. Nah, 2 minggu setelah kita tebar NPK itu tadi, baru kita kasih tambahan KCL, bisa setengah kilo, bisa 1 kilo ya, untuk per pohonnya dalam setiap kali pemupukan. Nah, akhirnya bisa pulih seperti ini. Nah, itu di bagian yang tengah itu ya, yang atas itu udah ada harapan udah mulai membaik ya. Ini menurut saya udah yakin bagus ini. Cuma kita hanya mempertahankan buah ini ya. Bagaimana supaya dia tetap lanjut berbuah seperti ini. Nah, kalau menurut saya ini udah oke nih ya. Nah, jadi hanya itulah video yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini memberi manfaat untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit lainnya. Oke, tetap semangat untuk merawat kebunnya.